warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya. Ibu-ibu, saya mau bertanya, kira-kira apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali ibu-ibu ya. Terus, apakah rencana yang ibu-ibu buat pada janji diri sudah diterapkan? Ya, terima kasih untuk yang sudah menerapkan, dan yang belum menerapkan semoga ibu-ibu dapat melaksanakannya ya. Kemudian ibu-ibu kira-kira dari tantangan dari janji diri yang sudah dibuat, apakah ada tantangan yang dihadapi? Iya, iya, terima kasih. Baik, untuk ibu-ibu, dilihat dari judul pertemuan hari ini, ibu-ibu kira-kira sudah tahu tujuan dari pertemuan yang dilakukan hari ini? Iya, terima kasih atas jawaban ibu-ibu semua, yaitu tujuannya cara mendukung ibu hamil sehingga ibu hamil dapat mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian dapat menjelaskan bagaimana cara ibu hamil bisa terbiasa untuk menjaga kebersihan diri dan cukup untuk beristirahat. Kemudian mempraktekkan cara mendukung kesehatan mental dari ibu hamil. Baik ibu-ibu, kira-kira pada pertemuan ini ibu-ibu ada yang hamil di sini? Oh ya, ada Ibu Dina ya. Ibu Dina, selama ibu hamil sekarang ini, kira-kira makanan yang biasa dimakan apa saja dan minuman yang diminum setiap harinya? Makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil ya ibu, sehingga dapat mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Saya akan membagi ibu-ibu semua dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, ibu-ibu semua membahas tentang makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kemudian dukungan yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi. Kelompok 2 membahas tentang tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Dua itu bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Baik, ibu-ibu yang punya buku KIA bisa dibaca ibu-ibu ya, dimana bagi ibu-ibu hamil itu makan makanan yang bergizi seimbang dan bervariasi, dan punyai satu porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Terus di sini harus dicukupi juga untuk kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil itu paling tidaknya itu 10 gelas per hari. Selanjutnya untuk perawatan sehari-hari itu ibu hamil sebaiknya tidur paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang berbaring 1-2 jam. Selain itu juga ibu hamil harus sering untuk menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun, menyikat gigi, mandi 2 kali, dan mengganti pakaian setiap hari. Ibu-ibu, di sini saya ada contoh tablet penambah darah ibu ya, tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini sebaiknya dikonsumsi setiap hari untuk menghindari kekurangan darah yang meningkatkan resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga anak menjadi stunting. Tablet tambah darah ini sangat mudah untuk didapatkan ibu-ibu, bisa didapatkan secara gratis di puskesmas dan di posyandu. Baik ibu-ibu, di sini saya ada menyampaikan hal yang penting yang harus diperhatikan ibu-ibu. Jadi ibu hamil itu perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kemudian keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Selanjutnya, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya, ibu-ibu kira-kira kalau biasanya ibu hamil itu kegiatan yang paling sering dilakukan itu apa ibu-ibu ya? Ya, kemudian berapa lama ibu hamil melakukannya?
Dan kira-kira pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya ada tidak? Setelah itu saya ingin bertanya juga, kira-kira peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan seperti apa? Baik, terima kasih atas jawaban dari ibu-ibu semua ya. Kita beri aplaus dulu. Baik, hal yang penting yang harus diperhatikan yaitu ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Dan keluarga dapat mendukung ibu hamil dalam berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Seperti yang saya sampaikan tadi di buku Kaya itu, tidur malam itu paling sedikit 6-7 jam, dan usahakan pada siang harinya juga berbaring 1-2 jam. Terus yang selanjutnya itu keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci rambut, mengganti pakaian, dan mencuci tangan. Cuci tangan yang saya maksud itu bukan hanya mencuci tangan dengan air ibu ya. Cuci tangan itu sebaiknya memakai sabun. Baik, untuk selanjutnya ibu-ibu saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu seandainya ibu-ibu semua sedang hamil gitu. Kemudian ibu-ibu dapat menuliskan perasaannya dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk tulisan. Jangan lupa namanya dituliskan ibu-ibu ya. Di sini saya ada kertas. Di sini ada perasaan yang positif dan perasaan yang negatif. Kira-kira ibu-ibu sudah selesai menuliskan perasaannya? Baik, ibu-ibu kira-kira ibu pertama kita ke Ibu Dina dulu ya. Di sini dia mengatakan bahwa Ibu Dina gembira. Kenapa Ibu Dina gembira? Baik. Katanya Ibu Dina gembira karena ini merupakan anak pertamanya, jadi dia sangat bersemangat. Selanjutnya mungkin kita tanyakan ke Ibu Tia, kenapa Ibu Tia sedih atau takut? Oh, sepertinya Ibu Tia takut karena katanya banyak mendengarkan bahwa melahirkan itu rasanya sakit. Ya, terima kasih Ibu Dina dan Ibu Tia sudah menceritakan, menyampaikan perasaannya. Baik, dari hasil yang ini tadi ada perasaan positif dan perasaan negatif. Ibu-ibu semua nanti saya bagi ya kelompoknya, ada yang perasaan positif di sebelah kanan dan yang negatif di sebelah kiri. Untuk perasaan positif, ibu-ibu berdiskusi. Pertanyaannya yaitu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif. Kemudian, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Itu untuk pertanyaan ibu-ibu yang positif tadi ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang perasaannya negatif, pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif. Kemudian, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Setelah berdiskusi nanti setiap perwakilan ada ibu ya dari setiap kelompoknya. Ya, sudah selesai ibu-ibu. Iya, terima kasih atas perwakilannya ibu-ibu ya. Ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang atau bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Ibu-ibu, setelah mempelajari pada sesi ini, saya meminta kepada ibu-ibu menuliskan rencana terkait materi yang saya sampaikan tadi di dalam kertas dan tabel janji diri. Kertas ini kemudian bisa dibawa pulang ibu ya, dan tabel janji diri bisa dikumpulkan ke saya sebagai pendamping.
Baik, sekian untuk materi perawatan ibu hamil. Ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait perawatan ibu hamil, maka ibu-ibu dapat menghubungi saya sebagai pendamping. Nanti saya akan membantu ibu-ibu pelayanan atau fasilitas yang tepat yang ada di sekitar rumah ibu. Demikian yang saya sampaikan pada materi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sempat hadir, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.